Pujian yang dikuduskan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." 2 Tawarik 20 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggilmu keluar dari kegelapan, menuju terangnya yang ajaib." Itulah panggilan kita di sana, untuk kehidupan yang terpuji. Kita dikuduskan untuk memuji Tuhan. Dalam Alkitab, Daud sebagai seorang nabi Allah diilhami oleh Tuhan untuk mengatur orang-orang Lewi menjadi paduan suara. Itu karena dia memiliki pewahyuan ibadah yang benar. Daud adalah seorang musisi, instrumentalis dan penulis lagu. Dia adalah seorang penyanyi, dan dia juga membuat instrumen. Di istana Saul, Raja Israel, dia sering memainkan kecapi. 1 Samuel 16 ayat 14-23. Alkitab memberitahu kita bahwa mereka membuat musik di rumah raja. Musik bukanlah sesuatu yang baru bagi dunia, tetapi musik untuk Tuhan berbeda. Jika musik akan dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, itu hanya dapat dilakukan oleh orang Lewi di dalam bait suci. 1 Tawarik 16 ayat 4. Selain itu, pujian kita adalah senjata melawan musuh. Ingat apa yang terjadi dengan Yosafat. 3 negara musuh bersekutu melawan Yehuda. Tetapi Yosafat mengatur dengan orang-orang dan menempatkan para penyanyi di depan tentara. Alkitab berkata ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon, Moab dan orang-orang di pegunungan Seir. 2 Tawarik 20 ayat 22. Itulah kekuatan pujian yang dikuduskan. Ada pertempuran yang engkau menangkan dengan pujian. Baca Kisah Para Rasul 16 dan lihat bagaimana Paulus dan Silas secara ajaib dibebaskan dari para penawan mereka saat mereka memuji Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Dalam perjanjian baru kita adalah orang-orang yang bersunat, yang menyembah Allah dalam roh, bersukacita dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 3. Kita adalah orang-orang yang disucikannya untuk mempersembahkan penyembahan sejati kepadanya. Itulah alasan mengapa kita dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kami sering mengadakan kebaktian malam pujian. Itu adalah pertemuan dengan peserta dari berbagai bangsa. Di situ kami mencurahkan isi hati kami dalam penyembahan dan pujian kepada Tuhan atas kasih, kebaikan, anugerah dan karya ajaibnya. Pastikan untuk menjadi bagian dari layanan langsung ini dan momen ini dapat dihidupkan kembali dalam siaran ulang pada jaringan Love Word kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, aku menyembah-Mu. Engkau adalah Raja yang abadi, kekal dengan segala kekuatan, kemuliaan dan keagungan. Engkau adalah Raja alam semesta, dan Engkau sendiri yang memiliki semua otoritas di surga, di bumi dan di bawah bumi. Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi, layak atas semua pujian, kehormatan dan pemujaan. Engkau adalah Raja segala zaman. Aku menyembah-Mu hari ini dan selamanya. Amin.